Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mata kuliah analisis real dengan pokok bahasan barisan bilangan real. Oke, marilah kita simak video penjelasannya. Definisi dari barisan bilangan real yaitu suatu fungsi bernilai real dengan domainnya himpunan bilangan asli. Jadi, barisan bilangan real ini merupakan pemetaan dengan domainnya atau daerah asalnya itu bilangan asli kita petakan terhadap bilangan real. Jadi, bisa dituliskan ini barisan adalah fungsi X di mana bilangan asli n kita petakan terhadap bilangan real dengan n-nya elemen dari bilangan asli, atau dapat dituliskan dengan x dalam kurung n sama dengan xn. Jadi pada setiap buku nanti biasanya beda-beda, ada yang menuliskannya dengan x dalam kurung n, ada juga yang menuliskan dengan xn. Tapi maksudnya di sini adalah barisan bilangan real. Sebelum memasuki barisan bilangan real, kita harus mengenal dulu apa itu bilangan real. Bilangan apa aja yang masuk dalam bilangan real itu sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ya bilangan real itu apa aja. Jadi yang termasuk dalam bilangan real itu ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Bilangan rasional di sini yaitu bilangan yang dapat kita bentuk seperti A per B ini ya. Kita bentuk A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional itu contohnya seperti akar 2, akar 3, dan seterusnya. Dan di dalam bilangan rasional itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat yang disimbolkan dengan Q besar, itu contohnya dari ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan bilangan bulat itu sendiri ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Selanjutnya, di dalam bilangan bulat itu juga mengandung bilangan cacah yang disimbolkan dengan C besar. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli itu dilambangkan dengan N besar, itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ada lagi bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi semua bilangan ini itu ada di dalam bilangan real. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam barisan. Jadi barisan itu mempunyai banyak sekali jenis macamnya, lebih dari 5 ini ya. Di sini saya memberikan contoh hanya 5 aja. Di sini ada barisan yang pertama yaitu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu kan kita tahu kalau yang dia memiliki selisih ya, akan memiliki beda atau selisih. Contohnya 2 Contohnya misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh dari barisan aritmatika. Dia memiliki selisih yaitu 2 ya. Ini juga 2. Terus selanjutnya barisan geometri. Kalau barisan geometri itu dia memiliki rasio. Contohnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi dari sini ke sini dia dikalikan 2. Kalau yang ini tadi kan ditambahkan 2, kalau ini dikali 2. Jadi kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Nah, jadi kalau barisan geometri dia memiliki rasio. Apakah rasionya harus selalu bulat gini? Tidak ya, bisa aja
berupa pecahan juga bisa rasionya. Nah, selanjutnya barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci itu yang seperti apa? Barisan Fibonacci itu yang sukunya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi contohnya ini, misalkan suku pertama 1, suku keduanya 1. 1 tambah 1, 2. Terus 1 tambah 2 di sini 3. 2 tambah 3 di sini 5. Yang ini 3 tambahnya 8 ya, dan seterusnya. Jadi sukunya itu didapatkan dari penjumlahan dua suku yang sebelumnya. Kemudian contohnya dari barisan konvergen dan divergen. Nah, kalau konvergen dan divergen, dia kan kalau konvergen itu barisan yang pada akhirnya nanti akan menuju suatu nilai tertentu. Itu kalau konvergen. Kalau divergen berarti yang tidak menuju ke suatu nilai. Sedangkan barisan alternatif atau barisan alternating itu yang memuat pergantian tanda ya, tandanya bolak-balik. Contohnya seperti ini, min 1 pangkat N. Nah, jadi kalau ada ini min 1 pangkat 1 hasilnya berapa? Kan min 1. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Min 1 pangkat 4 hasilnya 1 lagi. Dan seterusnya akan terus berlanjut seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat kan tandanya bergantian. Di sini min 1, 1, min 1, 1. Jadi tandanya habis dari negatif, positif, negatif, positif. Dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh seperti inilah yang disebut dengan barisan alternatif atau barisan alternating. Apakah untuk suku pertamanya selalu negatif? Tidak tentu ya. Jadi bisa aja di barisan suku yang pertama ini positif, berikutnya negatif, positif lagi negatif, dan seterusnya. Yang penting tandanya bergantian. Nah, ini contohnya dari barisan aritmatika tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau barisan aritmatika dia memiliki beda atau selisih. Nah, jadi suku kedua dikurangi suku pertama, ini bedanya, suku ketiga kurangi suku kedua, dan ada bedanya juga. Dan untuk mendapatkan rumus suku ke N itu A plus N-1 kali beda. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan ada barisan 2, 4, 6, berarti kita dapat melihatnya bahwa bedanya atau selisihnya adalah 2 ya. Jadi dari sini 2, 2 sama semua. Terus A-nya ini suku pertama, di sini juga 2. Jadi untuk kita mendapatkan rumus UN-nya yaitu A plus N-1 kali B. A-nya 2, N-nya tetap N, terus B-nya 2. Maka kita dapatkan adalah 2N. Jadi kalau kita mau mencari suku ke 10, berarti ya tinggal kita substitusikan aja N-nya dengan 10, berarti 2 kali 10, 20. Maka suku ke 10-nya adalah 20. Kemudian barisan geometri dia membentuk suatu barisan yang memiliki rasio. Jadi di sini ada A dikalikan dengan R-nya, rasionya jadinya AR, kalikan rasionya lagi jadinya AR kuadrat, nanti kalikan rasionya lagi jadinya AR pangkat 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk rumus UN-nya yaitu A R pangkat N-1. Nah, sebagai contohnya seperti ini. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa rasionya yaitu 2, dan suku pertamanya yaitu 2 juga. Maka untuk mencari UN-nya, A-nya 2, R-nya juga 2, berarti 2 kali 2 pangkat N-1. Maka kita dapatkan UN-nya sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalau kita mau mencari suku ke 5,
suku kelima berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, benar kan di sini. Nah, inilah contoh dari barisan aritmatika dan geometri. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari barisan konvergen ya. Jadi di sini ada barisan 6, 16, 8, 4, 2. Nah, dari sini kita dapat melihat ya bahwa dia semakin lama itu semakin mendekati ke nilai 0 di sini ya. Jadi 16, 8, 4, 2 kan semakin semakin ke kanan dia semakin kecil nilainya atau semakin mendekati 0. Maka barisan ini kita dapat menyebutnya dengan barisan konvergen, yaitu konvergen ke 0. Jadi barisan konvergen tadi kan barisan yang menuju ke suatu nilai tertentu. Kalau yang pada contoh ini dia menuju ke 0. Sedangkan barisan divergen berarti dia yang tidak menuju ke suatu nilai ya. Jadi dia tak hingga gitu. Nah, kalau di sini kita mau mencari UN-nya, maka ya kita tinggal ini berarti UN-nya A-nya tadi kan 16 ya. 16 terus rasionya di sini kan dari 16 ke 8 itu kan setengah ya, kali setengah. 8 ke 4 juga kalikan setengah. Berarti rasionya adalah setengah. Berarti 16 kali setengah pangkat N-1. Maka didapatkan 2 pangkat 5 min N. Itu adalah rumus UN-nya. Nah, untuk mengeceknya benar apa salah, kita dapat mencoba mensubstitusikan. Ini saya mencobanya untuk U1. Kalau misalkan kita masukkan U-nya 3, berarti kan 2 pangkat 5 min 3, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, betul kan? Berarti ini adalah rumus dari UN-nya. Nah, selanjutnya di sini ada diberikan barisan yang didefinisikan secara rekursif berikut ini. Nah, ini sebenarnya itu barisan Fibonacci. Kalau yang tadi kan kita tuliskan secara berurutan ya, dipisahkan dengan koma. Nah, selain dituliskan seperti itu, kita juga dapat menuliskan secara rekursif seperti ini. Jadi, contohnya Y1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk YN per 1-nya setengah kali, ini maksudnya di sini Y underscore ya, YN ya. Bukan Y kali N, tapi YN-nya. Ditambah 2 per YN juga indeks ya ini. N-nya sebagai indeks. Dimana N-nya lebih besar dari 1. Nah, maka di sini kita disuruh menentukan 5 suku pertamanya. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai N-nya sama dengan 1. Maka di sini YN per 1 berarti kan 1 tambah 1, 2. Berarti Y2 sama dengan setengah dikali YN, N-nya 1 berarti Y1 ditambah 2 per YN. Berarti Y1. Berarti setengah dikali Y1-nya tadi 2 ditambah 2 per Y1-nya juga 2. Berarti kan hasilnya adalah 3 per 2. Ini untuk suku ke-2-nya. Untuk Y2. Berarti Y1-nya tadi kan 2. Sekarang Y2-nya sudah ketemu 3 per 2. Nah, di sini 2. Terus 3 per 2. Nah, selanjutnya untuk mencari Y3-nya berarti di sini N sama dengan 2. Berarti Y3 sama dengan setengah dikali Y2 ditambah 2 per Y2. Hasilnya adalah berapa ini? 17 per 12. 17 per 12. Nah, untuk mencari suku keempat dan kelima dan seterusnya caranya sama. Kalau suku keempat ya berarti N-nya 3, berarti Y4 setengah kali Y3 plus 2 per Y3 dan seterusnya. Jadi ini merupakan contoh dari barisan Fibonacci yang dituliskan secara rekursif. Oke, cukup sekian
materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan untuk pendalaman materi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang nanti akan saya berikan di e-learning ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.